Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran masih terkait dengan korupsi dan penggelapan. Maka dari itu, mari kita semua untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Berbicara terkait korupsi, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan apa itu korupsi. Karena belakangan ini kita disuguhkan dari berbagai lembaga atau birokrasi yang melakukan tindakan tersebut. Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia tentunya. Kita semua bisa melihatnya ada di koran, di TV, di radio. Seakan-akan hidup ini tidak lepas dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Contoh masalah nyata pada korupsi adalah kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Kasus yang berawal dari pengeroyokan yang dilakukan oleh anaknya sendiri kepada seorang remaja yang berusia 17 tahun. Hal itu terungkap setelah warganet menguliti harta kekayaan Rafael Alun yang dinilai tidak wajar. Kecurigaan warganet bermula karena seringnya Mario Dandi ini berpamer harta di media sosialnya. Kasus ini sampai ke telinga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mana telah mengecam aksi atau gaya hidup mewah pejabat pajak tersebut. Tidak lama setelah itu, Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Harta yang dimiliki oleh Rafael Alun dinilai tidak wajar karena jabatannya tersebut. Kasus yang cukup rumit, seakan-akan ada pihak yang bermain menyebabkan kecurigaan warganet semakin menjadi-jadi. Apakah yang terjadi dan siapakah orang di balik ini? Dan banyak spekulasi apakah dia orang yang kuat. Dari kasus tersebut kita juga mengetahui bahwa ada kasus korupsi yang terjadi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, yang mana dengan kasus ini diharapkan kedepannya dapat membuat masyarakat lebih hati-hati dalam menghindari modus yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Selain kasus Rafael Alun Trisambodo tadi, kita juga digemparkan dengan penangkapan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yaitu Johnny G. Plate yang melakukan korupsi hingga 8 triliun rupiah. Dari kedua kasus tersebut kita mengetahui bahwa hasil lemahnya pengawasan terhadap dana-dana atau APBN yang ada di negeri ini. Selain itu juga kurangnya kualitas dari pejabat tersebut hingga mudah untuk terhasut atau terjerat dalam kasus korupsi. Menurut kamu, apakah hukuman yang layak bagi para pelaku tindakan korupsi tersebut? Dan apakah korupsi di negeri ini bisa sirna? Tentunya kita semua berharap bahwa korupsi di Indonesia bisa segera teratasi dan dikurangi. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa.